melakukan pemeriksaan kesadaran. Yang pertama, I dengan nilai 4, yaitu mata terbuka secara spontan. Lalu dengan nilai 3, mata terbuka apabila diberikan suara atau perintah. Bapak, bangun Pak, buka matanya. Selanjutnya, nilai 2, mata terbuka apabila diberikan rasa nyeri pada supraorbita. Lalu, nilai 1, pasien tidak berespon, mata tetap tertutup walaupun diberikan rasa nyeri. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan motorik. Motorik yang nilai 6 itu mengikuti perintah. Bapak angkat tangan kanan, lalu tangan kiri diangkat Pak. Lalu bernilai 5, yaitu melokalisir nyeri. Jadi saat diberikan rasa nyeri, pasien dapat melokalisir nyeri yang diberikan. Lalu dengan nilai 4, saat diberikan rasa nyeri, pasien akan menghindar. Lalu nilai 3, pasien saat diberikan rasa nyeri akan melakukan fleksi abnormal. Lalu dengan nilai 2, saat diberikan rasa nyeri, pasien akan melakukan ekstensi abnormal. Lalu dengan nilai 1, pasien tidak ada reaksi. Selanjutnya, pemeriksaan verbal. Dengan nilai 5, pasien memiliki orientasi yang baik. Dengan ditanyakan, Bapak sekarang tahun berapa? 2021 Bulan berapa Pak? Agustus bulan 8, Tanggal berapa Pak? tanggal 24, Hari apa sekarang Pak? hari Selasa. Baik. Lalu dengan nilai 4, dilakukan pembicaraan dengan pasien, dan pasien akan berbicara dengan membingungkan atau confused conversation. Bapak sekarang tahun berapa? 1990 Sekarang Bapak lagi di mana? di rumah. Baik. Yang ketiga, pasien saat diajak berbicara mengeluarkan kata-kata tidak teratur. Contohnya, Bapak sekarang tahun berapa? Rumah. Bapak sekarang lagi di mana? Selasa. Selanjutnya, dengan poin 2 atau nilai 2, pasien saat diajak berbicara mengeluarkan suara yang tidak jelas atau mengerang. Contohnya, Bapak bangun Pak. Bapak sekarang di mana? Selanjutnya, dengan poin 1, tidak ada respon dari pasien. Contohnya, Bapak dengan siapa Pak? Pak bangun Pak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan mini mental state examination atau untuk memeriksa fungsi kortikal luhur. Yang pertama itu orientasi, ditanyakan 5 pertanyaan, yaitu sekarang tahun berapa, musim apa, bulan apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Setiap 5 pertanyaan ini diberikan 1 poin tiap masing-masing pertanyaannya. Jika salah di 2 pertanyaan, maka nilainya 3 dari total 5. Selanjutnya, bisa ditanyakan tentang registrasi, yaitu pemeriksa akan menyebutkan nama 3 benda, contohnya apel, meja, dan koin. Lalu diminta untuk pasien mengulanginya kembali. Apabila ada salah satu, berarti pasien mendapatkan nilai 2. Apabila betul semua, mendapatkan nilai 3. Selanjutnya, attention dan kalkulasi. Di sini pasien diminta untuk
berhitung mundur dari 100 dikurangi 7 dan seterusnya. Contoh, 100 dikurang 7 berapa? 93. 93 dikurang 7 berapa? Dan seterusnya. Sampai 5 kali menghitung. Apabila ada satu yang salah atau dua yang salah, maka nilainya 4 atau 3. Apabila betul semua, nilainya 5. Bisa juga menggunakan kata dunia dan diminta untuk mengeja dari belakang. Apabila urutannya salah, maka dihitung sesuai terakhir pasien itu benar dalam mengucapkan alfabetnya. Selanjutnya yaitu dengan recall. Pada sebelumnya kan sudah diberikan 3 objek nama benda. Pasien diminta untuk menyebutnya kembali. Apakah pasien ingat atau tidak? Jika pasien ingat semuanya, ketiganya diberikan poin 3. Apabila ada yang lupa 1, diberikan poin 2, dan seterusnya. Lalu selanjutnya dengan penilaian bahasa. Ini yang pertama itu bisa diminta untuk mengikuti pemeriksa. Misal pemeriksa menyebutkan pulpen, pasien harus menyebutkan juga pulpen. Terus jam, pasien juga bisa menyebutkan kata jam dengan tepat dan benar, pulpen dan jam. Lalu pasien juga diminta untuk mengulangi kata-kata tidak, jika, dan tetapi. Nah, ini masing-masing diberi poin 1. Lalu selanjutnya bisa diberikan 3 perintah. Contohnya, misalnya letakkan kertas di atas meja, lalu ambil dan lipat kertasnya. Jadi kita menyuruh 3 perintah. Apabila pasien bisa melakukan ketiganya, maka diberikan poin 3. Lalu pasien diminta untuk membaca tulisan yang telah ditulis oleh pemeriksa dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tulisan tersebut. Contohnya, pemeriksa menuliskan tutup mata Anda. Lalu pasien diminta untuk membacanya, mengikuti tulisan tersebut, dan pasien mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh tulisan tersebut. Apabila pasien bisa, diberikan poin 1. Lalu selanjutnya, pasien diminta untuk membuat satu kalimat yang memenuhi unsur SPOK. SPO saja juga tidak apa-apa, yang penting ada ada kata kerjanya di tengah-tengah. Contohnya, saya sedang memasak, seperti itu. Selanjutnya pasien diminta untuk mengikuti gambar yang telah tersedia di lembaran kertas pemeriksa, yaitu 2 pentagons yang saling bertumpang tindih di satu sisinya. Apabila pasien bisa mengikuti bentuk gambar tersebut, maka diberikan poin 1. Lalu untuk scoring total akhirnya, pasien apabila mendapatkan nilai total 24-30, artinya tidak ditemukan adanya gangguan pada sistem kognitifnya. Apabila didapatkan nilai 18-23, gangguan pada sistem kognitifnya ringan. Apabila nilainya 0-17, gangguan pada sistem kognitifnya itu berat. Melakukan pemeriksaan rangsang meningeal. Yang pertama, pemeriksaan kaku kuduk. Dada pasien ditahan dengan tangan kanan, tangan kiri di bawah kepala pasien, lalu ditekukkan secara pasif leher pasien. Normalnya dagu akan sampai ke dada pasien. Jika ada tahanan dan tidak mencapai ke dagu, kaku kuduk positif. Lalu untuk membedakan dengan kuduk kaku, kepala pasien ditengokkan ke kanan dan ke kiri, dan bahu pasien diangkat. Jika ada tahanan atau kekakuan saat ditengokkan ke kanan dan kiri, berarti itu kuduk kaku, bukan kaku kuduk atau tanda rangsang menial. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan chronic sign. Kaki pasien difleksikan di sendi panggulnya, lalu difleksikan ke atas, ditahan di sendi lututnya, difleksikan ke atas dari bawah sampai ke atas. Normalnya membentuk sudut sampai 135 derajat. Apabila ada tahanan dan tidak mencapai sudut 135 derajat, chronic sign positif, dan dilakukan pada sisi sebelahnya. Selanjutnya melakukan Kasek sign. Kasek sign ini kaki pasien tetap lurus, diluruskan, dan
kaki yang diperiksa diangkat dengan kaki tetap dalam keadaan lurus. Ini. Normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat. Begitu pula kaki yang sebelahnya. Apabila tidak mencapai sudut 70 derajat, Lafleck sign positif. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan Budzinski 1, 2, 3, dan 4. Budzinski 1, saat kita menekukan leher pasien, jika Budzinski 1 positif, maka pasien akan menekuk fleksi di kedua tungkai. Selanjutnya, Budzinski 2. Ini saat satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, sedangkan tungkai yang satunya berada dalam keadaan lurus. Budzinski 2 positif jika saat tungkai kaki kanan difleksikan seperti ini pada sendi panggulnya, kaki yang sebelahnya kontralateralnya akan terangkat. Ikut fleksi juga seperti yang sebelahnya. Lalu Budzinski 3 diberikan penekanan pada os zygomatikum, maka akan terjadi fleksi pada kedua lengan atau tungkai. Selanjutnya pada Budzinski 4 dilakukan penekanan pada simfisis pubis, maka akan terjadi fleksi pada kedua tungkai. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis. Yang pertama itu saraf olfaktorius atau nervus 1. Dengan cara pemeriksaan, beritahu bahwa daya penciuman pasien hendak diperiksa. Lalu, pasien diminta mengidentifikasi apa yang terhidu olehnya bila suatu botol yang berisi zat tertentu didekatkan ke salah satu lubang hidungnya. Ketiga, lakukan hal yang sama di lubang hidung yang lainnya. Berikut contohnya. Di sini saya sudah menyediakan 2 botol berisi teh dan kopi. Pasien tidak diberitahu isinya itu apa. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan indera penciuman Bapak ya, berfungsi dengan normal atau tidak. Ya. Nah, Bapak diminta ini untuk menutup hidung Bapak yang sebelah kiri terlebih dahulu. Lubang hidung yang sebelah kiri ditutup ya Pak. Ya, benar. Lalu nanti Bapak tebak ya, Bapak mencium aroma apa. Nanti saya akan memberikan 2 botol yang isinya itu berbeda ya Pak. Bapak diminta untuk menutup matanya agar tidak tahu itu apa, agar tidak bisa melihat zatnya itu apa ya Pak ya. Paham Ya, Pak? paham Bu. Iya baik, sekarang Bapak tutup matanya. Baik, sekarang saya dekatkan botolnya. Tercium bau apa Pak? Bau teh Bu. Ya betul. Terus selanjutnya, bentar. Tercium bau apa Pak? Bau kopi Bu, ini Bu. Oh ya. Dan lakukan di lubang hidung sebelahnya. Sudah ya Pak? Nah, untuk penilaiannya, apabila pasien mampu menghidu dengan tepat, disebut normosmia. Lalu, selanjutnya, apabila hilangnya daya penghidu, disebut anosmia. Lalu, daya penghidu kurang tajam, itu disebut hiposmia. Lalu, terhidu bau yang tidak sesuai, disebut parosmia. Lalu, mirip parosmia, tapi selalu diidentifikasi sebagai bau yang tidak menyenangkan, disebut kakosmia. Dan yang terakhir, yaitu terhidu sesuatu tanpa adanya perangsangan, disebut dengan halusinasi olfaktorik. Pemeriksaan nervus kranialis diantaranya adalah nervus 2, 3, 4, dan 6. Pertama, kita melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan dengan menggunakan Snellen chart untuk melihat visus dari pasien. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan lapangan pandang. Kita suruh pasien untuk menutup mata sesuai dengan mata pemeriksa. Bu, tutup mata kanannya Bu. Lalu kita melakukan pemeriksaan lapangan pandang dengan menggerakkan jari pemeriksa. Lalu pasien disuruh untuk mengkonfirmasi apakah melihat jari pemeriksa. Buat lihat. Bisa dok. Bisa dok. Bisa. 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 Bisa.
Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Lalu kita lakukan di mata yang sebelahnya dengan cara yang sama. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk melihat refleks cahaya, untuk melihat pupil dari si pasien. Pertama adalah cahaya. Di sini kita langsung memeriksa cahaya refleks tidak langsung juga langsung. Bu, mohon maaf, dibuka dulu kacamatanya. Mengamati pupil dari si pasien, lalu refleks mata di sebelahnya. Baiklah, setelah itu kita melakukan konvergensi. Di sini kita meletakkan jari, lalu kita mendekatkan ke mata si pasien. Lalu lihat bagaimana refleks dari pupilnya. Sini kita bisa langsung menilai akomodasi dari mata pasien. Lalu kita melakukan pemeriksaan nervus 346 untuk gerakan bola mata. Sini pertama kita inspeksi dulu kedudukan bola mata si pasien, apakah ada gangguan, lalu kesimetrisan, apakah ada ptosis atau ada kelainan mata lainnya. Nanti kita lakukan pemeriksaan gerakan bola mata dengan memberikan stimulus kepada mata, lalu disuruh pasiennya untuk melihat gerakan dari pemeriksa dengan menggunakan huruf H. Diikuti Bu ya. Ya. Kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus trigeminus atau nervus 5, yaitu yang memiliki fungsi sensorik dan motorik. Untuk sensorik, kita akan menilai sensibilitas pada wajah pasien. Berikut akan saya praktikkan. Baik Bapak, di sini kita akan mengecek dari wajah Bapak ya, sensibilitasnya. Jadi jika ada sentuhan apakah Bapak merasa atau tidak. Dengan cara nanti Bapak akan saya minta untuk tutup matanya. Nanti saya akan mengoleskan sebuah kapas ke wajah Bapak di area tertentu. Nanti Bapak bilang apabila terasa atau tidak. Nanti Bapak tebak ya itu di area mana. Apakah mengerti Bapak? Iya Bu. Baik, sekarang Bapak tutup matanya. Baik, yang pertama ya Pak. Ya. Apakah terasa? Terasa. Di sisi mana? Jidat kiri. Ya, baik. Selanjutnya, apakah terasa? Terasa. Di sisi mana? Pipi kiri. Baik. Apakah terasa? Terasa. Ya, di sisi mana? Dagu kiri. Ya. Sekarang apakah terasa? Tidak. Baik. Sekarang terasa apa tidak? Iya. Di sisi mana? Dahi kanan. Baik, sekarang Pipi kanan. terasa ya, Pak? Terasa. Lalu sekarang Terasa. di sisi mana? Dagu kanan. Dagu kanan. Baik, Bapak sekarang bisa untuk membuka matanya kembali. Lalu selanjutnya, untuk pemeriksaan motorik pada pasien, yaitu melihat otot-otot pengunyah pasien berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, Pak. Di sini otot-ototnya itu ada otot masseter, ada otot temporalis, dan otot sphygmoid. Nah, Bapak sekarang seperti mengatupkan giginya ya, Pak. Katupkan gini, ya. Yang kencang, tapi tutup aja mulutnya, bibir tutup. Nah, yang kencang ya, Pak. Nah, lemaskan lagi. Katupkan lagi. Iya, baik. Sekarang lemaskan lagi. Katupkan. Iya. Semua otot teraba sama kanan dan kiri. Lalu selanjutnya memeriksa refleks dari kornea. Nah, ini nervus 5 ini merupakan dari aferen dari refleks kornea ini. Nah, baik Bapak sekarang bisa melihat ke sisi
kiri ya. Melirik wajahnya tetap ke depan, Bapak melirik ke kiri. Melirik ke kiri, baik. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menggoreskan kapas dari arah sklera ke arah limbus kornea. Nah, nanti kita lihat di sini apakah terjadi kedipan atau tidak. Respon normal itu jika terjadi kedipan pada mata. Bapak lihat ke sini melirik. Ya, apabila Bapaknya melirik ke arah kiri, kita melakukannya pada di sisi mata kanan. Nah, pasien mengedip. Baik, Bapak sekarang melirik ke arah kanan, dilakukan pada sisi mata yang kiri. Nah, pasien mengedip. Berarti pasien dengan menunjukkan respon yang normal. Baik, Bapak, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan nervus 7 guna melihat ekspresi wajah. Pasien disuruh untuk mengerutkan dahinya, lalu memejamkan mata secara kuat dan pemeriksa dapat melakukan tahanan pada mata tersebut. Setelah itu, pasien disuruh untuk tersenyum lebar dan pasien disuruh untuk menggembungkan pipinya. Lalu, pasien dapat memberikan tekanan pada pipi yang menggembung tersebut guna melihat apakah ada yang tertinggal. Seperti ini. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Sini kita akan memeriksa dari fungsi pendengarannya, yaitu dengan tes Rine, tes Weber, dan tes Swabach. Pertama, kita akan melakukan tes Rine terlebih dahulu, yaitu untuk membandingkan hantaran udara dan tulang pada satu telinga pasien. Di sini menggunakan garpu tala 512 Hz dibunyikan, lalu ditempatkan tangkainya tegak lurus pada planum mastoid pasien, yaitu di belakang meatus acousticus externus. Setelah pasien tidak mendengar bunyi, segera pindahkan garpu tala di depan meatus acousticus externus pasien. Tes Rine positif jika pasien masih dapat mendengarnya. Tes Rine negatif jika pasien tidak dapat mendengarnya. Pada video ini, dengan skenario pasien memiliki tuli konduktif pada telinga kiri pasiennya. Mari kita mulai dengan tes Rine terlebih dahulu. Garpu tala digetarkan pada telinga kanan pasien terlebih dahulu, tegak lurus. Bapak nanti kalau sudah tidak mendengar, bilang ya. Sudah nggak dengar? Sekarang? Masih dengar? Ya, baik. Lalu selanjutnya pada telinga kiri pasien. Bilang ya Pak kalau sudah tidak dengar. Sudah tidak? Oke, sekarang? Nggak dengar? Nggak dengar? Oke, baik. Nah, kesimpulan dari pasien ini, telinga kiri pasien mendapatkan hasil yaitu tes Rine negatif. Untuk interpretasi dari tes Rine ini sendiri, yang pertama normal dengan tes Rine positif, kedua tuli konduktif apabila tes Rine negatif. Selanjutnya, kita akan melakukan tes Weber, yaitu dengan membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga pasien. Masih menggunakan garpu tala yang sama dengan frekuensi 512 Hz, dibunyikan atau digetarkan dan nanti diletakkan di pertengahan dahi pasien. Nanti pasien diminta untuk bilang pasien ini mendengar lebih ke kanan atau ke kiri, atau kanan dan kiri sama saja kerasnya terdengar suaranya. Mari kita periksa pada pasien ini. Digetarkan terlebih dahulu, letakkan di tengah-tengah dahi pasien. Bapak, apakah terdengar? Terdengar? Lebih terdengar ke sebelah mana, Pak? Lebih ke kiri, Bu. Ke sebelah kiri Bapak ya? Ya. Oke, baik. Sekarang juga masih sama ya? Ya. Lebih ke kiri. Oke. Pada pasien ini mengalami lateralisasi ke sebelah kiri. Lalu interpretasi dari tes Weber itu sendiri adalah yang pertama, normal bila antara sisi kanan dan kiri sama kerasnya. Dua, bila pasien ini mendengar ke lateralisasi telinga kiri ataupun kanan. Untuk yang tuli konduksi atau konduktif, lateralisasi ke telinga yang sakit seperti pada pasien berikut. Lalu tuli persepsi atau sensorineural, lateralisasinya akan ke telinga yang sehat. Dan bisa juga gabungan, namun ini jarang ditemukan.
Selanjutnya kita akan melakukan tes wabah, yaitu dengan membandingkan daya transport melalui tulang mastoid antara pemeriksaannya harus normal, dan dengan tulang mastoid pasien. Masih menggunakan kayu putala yang sama, dan diletakkan ke mastoid pasien terlebih dahulu. Saya akan mempraktekannya. Digetarkan. Baik. Telinga kanan pasien terlebih dahulu. Bapak bilang nanti ya kalau sudah tidak dengar. Sudah tidak. Dengar. Baik. Ya, pemeriksa juga sudah tidak dengar. Karena pemeriksa juga sudah tidak dengar, kita ulangi lagi sekali lagi untuk memastikan pasien ini memang normal, memang tidak dengar atau mengalami pemanjangan. Tapi diawali oleh dengan pemeriksa terlebih dahulu. Diletakkan di mastoid pemeriksa terlebih dahulu. Ya baik, pemeriksa sudah tidak dengar. Lalu pasien Masih enggak? Udah enggak? tidak dengar ya? Iya, Oke, nggak dengar. baik. Yang telinga kiri, sekarang kita mulai telinga kiri. Bilang ya Pak kalau sudah tidak dengar. Sudah tidak. Oke, ke pemeriksa. Baik, pemeriksa juga sudah tidak dengar. Mari kita ulangi lagi untuk koreksi seperti yang tadi pada telinga kanan. Diawali oleh pemeriksa terlebih dahulu. Ya, pemeriksa sudah tidak dengar. Lalu ke pasien. Masih dengar. Oke, pasiennya masih dengar. Berarti ini tandanya wabah telinga kiri pasien memanjang. Lalu untuk interpretasinya, seperti yang sudah saya jelaskan, yang swabah memanjang seperti pada pasien ini, apabila swabah memendek, berarti tandanya jika pasien sudah mengatakan tidak dengar lalu saat pemeriksanya ini masih mendengar, berarti swabah pasien memendek. Lalu untuk interpretasi akhir, yaitu di diagnosa normal, jika tes Rhine positif, tes Weber-nya tidak ada lateralisasi, tes wabah sama dengan pemeriksa. Di diagnosa tuli konduktif, jika tes Rhine negatif, tes Weber lateralisasi ke telinga sakit, dan tes wabah memanjang. Dengan diagnosa tuli sensorineural, tes Rhine-nya positif, tes Weber lateralisasi ke telinga yang sehat, dan tes wabah memendek. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan dari nervus 9 dan 10. Pasien kita suruh untuk melafalkan artikulasi labial, artikulasi lingual, dan juga artikulasi palatal. Lalu, pasien kita suruh untuk menjulurkan lidahnya sejauh mungkin, dan kita menilai antara kedua palatum mole. Dan juga pada orang normal, untuk menilai kekuatan nervus 9 dan 10, kita disuruh untuk meminum air 250 cc dalam waktu 10 detik. Pertama adalah mengartikulasi kata-kata fa, la, ha. Lalu kita suruh menjulurkan lidah dari pasien. Nilai palatum molenya, dan setelah itu pasien disuruh untuk minum 250 cc dalam waktu 10 detik. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot dari nervus 11 dan juga 12. Pertama, kita suruh pasien agar menoleh ke kiri dan kanan untuk menilai kekuatan dari otot sternocleidomastoideus. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada otot trapezius dengan cara pemeriksa melakukan tahanan pada pasien. Dan untuk pemeriksaan nervus 12, pasien kita suruh untuk menjulurkan lidahnya sejauh mungkin. Lalu kita melihat apakah ada atrofi. Setelah itu kita nilai apakah ada deviasi pada daerah lidah tersebut. Kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas untuk melihat trofi atau tidaknya.
kita inspeksi dulu pertama, lalu kita suruh pasiennya untuk menjulurkan tangannya ke depan. Kita bandingkan antara kedua ekstremitas, apakah ada bagian yang atrofi ataupun hipertrofi. Baiklah. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan tonus otot ekstremitas atas. Bu, tolong tangannya dilemaskan ya. Saya akan melakukan gerakan pasif dengan cara mengfleksi, ekstensi dan juga rotasi. Lalu pada sendi siku sama, sendi bahu. Saya lakukan di daerah di ekstremitas sebelahnya. Lalu setelah itu pemeriksaan otot motorik ekstremitas atas. Pertama adalah bahu. Tolong ibunya kayak gini Bu posisinya, kita bersihkan tangannya. Nanti saya akan mendorong ke bawah dan ke atas dulu ya. Ibu tahan sekuat mungkin. Oke. Lalu kita akan melakukan kekuatan ekstremitas di bagian sendi siku. Seperti angkat barbel Bu. Nanti saya akan menarik dan mendorongnya Bu ya. Ibu tahan sekuat mungkin. Lalu pada kekuatan pergelangan tangan, kita fiksasi bagian pergelangannya. Lalu nanti sama kayak tadi Bu, prinsipnya ditahan ketika saya memberi tahanan. Lalu pada jari-jari dilakukan di sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Pertama kita melihat trombi dari ekstremitas bawah terlebih dahulu. Kita bandingkan antara kedua sisi. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan tonus dengan cara kita gerakan secara pasif pergelangan dari pergelangan kaki dengan fleksi, ekstensi dan juga rotasi. Dengan catatan bahwa si pasien tidak melakukan gerakan aktif atau rotasi. Itu sendi panggul, sendi lutut. Lakukan dengan sama. Kita suruh untuk rotasi, fleksi dan juga ekstensi. Kita lakukan sendi panggul, ekstensi dan juga rotasi. Lakukan pada daerah yang sebelahnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kekuatan ekstremitas bawah dengan cara yang pertama adalah sendi panggul diangkat terlebih dahulu, lalu si pasien kita suruh untuk menahan tekanan dari si pemeriksa. Itu pada bagian sendi lutut sama dan juga sendi pergelangan kaki. Tahan ya Pak ya, Bu ya. Lalu kita lakukan di sisi sebelahnya. Melakukan refleks fisiologis. Kita akan melakukan refleks fisiologis pada otot bisep, memukul pada bagian tendon bisepnya. Dilihat otot bisepnya akan kontraksi. Lalu pada tendon tricep, oke. Selanjutnya pada patella pasien, semua refleks dilakukan pada kanan dan kiri. Jadi pemeriksaan refleks fisiologis pada ekstremitas bawah pasien. Refleks patella, oke. Terus lakukan refleks Achilles pada pasien. Lemes ya Pak? Kita akan melakukan pemeriksaan sensoris. Pertama, memeriksa rasa raba pada pasien. Di sini menggunakan satu helai kapas di lilit, yaitu membentuk ujung kapas ya. Nanti lalu dioleskan di kulit pasien. Nanti ditanyakan apakah merasa atau tidak, dan sama kanan dan kiri atau tidak.
Baik, di sini pasien diminta untuk menutup matanya agar lebih mendapatkan hasil yang tepat. Oke, mari kita praktekkan. Bapak bisa untuk menutup matanya. Nanti di sini saya akan mengoleskan sebuah kapas ya Pak di kulit Bapak. Nanti Bapak bilang kalau merasakan dan tunjukkan di mana lokasinya ya Pak ya. Iya. Baik, mengerti ya Pak? Mari kita mulai. Apakah terasa Pak? Terasa. Di mana? Bagian Ditunjuk aja Pak pakai tangan sebelahnya. Iya, betul. Selanjutnya, apakah terasa Pak? terasa Di mana Pak? Ditunjuk aja. di sini. Iya. Di sini apakah terasa Pak? Terasa Di mana Pak? di sini. Ya baik. Dari semua tadi apakah terasa sama? Sama. Ya. Lalu lakukan pada sisi sebelahnya. Terasa Pak? Di mana Pak? Tunjukkan. Enggak. Terasa Pak? Di sini. Ya baik. Ini terasa Pak? Sini. Terasa. Ya. Di sini terasa Pak? Terasa. Ya. Sini. Ya betul. Untuk semua lokasi 3 tadi sama Pak? Terasa sama? Sama semua. Ya, kanan dan kiri sama Pak? Sama. Ya baik. Lakukan juga di tubuh pasien, lalu tanyakan juga kanan dan kiri sama atau tidak. Di kaki pasien pun seperti itu, dari atas sampai ke bawah, kanan dan kiri juga dilakukan dan apakah sama atau tidak terasanya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada rasa nyeri. Di sini kita bisa menggunakan ujung jarum atau ujung peniti yang tajam. Tapi jangan terlalu dalam untuk menekannya, jadi tekanan ringan saja. Prinsipnya sama seperti yang tadi, yang menggunakan kapas. Ditanyakan kepada pasien apakah terasa atau tidak dan di mana lokasinya dan apakah terasa sama di setiap lokasi yang dioleskan atau dikenai oleh ujung jarum tersebut. Ini untuk contohnya. Apakah terasa, Pak? Terasa. Di mana? Di sini. Ya. Di sini apakah terasa, Pak? Terasa. Di mana? Sini. Ya. Di sini apakah terasa, Pak? Terasa. Di mana, Pak? Di Ditunjukkan. sini. Ya. Di sini apakah terasa, Pak? Terasa. Bisa ditunjukkan, Pak? Ya, baik. Lakukan juga di sisi sebelahnya. Lalu di kaki pasien juga iya, di ekstremitas bawah, di tubuhnya pun iya. Ditanyakan apakah simetris atau tidak yang terasanya. Normalnya semuanya terasa sama dan pasien dapat menunjukkan lokasi yang disentuh. Selanjutnya menggunakan suhu, yaitu kita memeriksa rasa suhu pada pasien. Ini menggunakan tabung panas dan tabung dingin. Untuk yang tabung panas ini kita memberi tabungnya warna hijau dan yang dingin warna biru. Kita jelaskan pada pasien terlebih dahulu. Ini saya akan mempraktekannya. Bapak, selanjutnya di sini kita akan memeriksa rangsang suhu ya Pak kepada Bapak. Nanti saya akan memberikan suhu panas dan dingin pada kulit Bapak. Nanti Bapak tebak ya Pak ya. Yang terasa itu panas atau dingin dan di mana lokasinya. Apakah Bapak mengerti? Mengerti? Ya baik. Panas atau dingin? Panas. Baik. Kalau yang ini Pak? Dingin. Di mana Pak lokasinya? Di sini. Ya baik. Selanjutnya, kalau ini Pak panas atau dingin? Panas. Baik. Kalau yang ini Pak? Dingin. Di lokasinya di mana Pak? Di sini. Ya. Selanjutnya, ini panas atau dingin Pak? Panas. Lalu yang ini Pak? Dingin. Lokasinya di mana Pak? Di sini. Ya baik. Dan lakukan di anggota tubuh lainnya dan di ekstremitas bawah juga. Nanti tanyakan pada pasien apakah terasa sama kanan dan kiri. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan rangsang pada rasa gerak, sikap pada pasien. Ini dengan cara contohnya itu bisa menggerakkan jari-jari tangan ataupun kaki pasien secara pasif, baik ke atas maupun ke bawah, lalu tanyakan pada pasien apakah pasien dapat merasakan gerakan tersebut dan tanyakan arahnya. Nah, Bapak tetap menutup mata saja ya Pak. Iya. Nanti akan saya kasih perintah. Untuk ini ke atas ya Pak. Ya. Bapak lemes aja, untuk tangannya digantungan saja Pak. Iya baik. Kalau untuk seperti ini ke bawah ya Pak ya. Ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Ya. Baik. Nanti Bapak juga tebak ya jari mana yang saya gerakan.
Apakah paham? Paham. Ya, baik. Baik. Bapak, ini yang saya pegang jari mana? Jari tengah, Tangan? kanan, Ya, baik. Bapak, ini arahnya kemana? ke atas, Ini? ke bawah, Ini? ke bawah. Oke. Ini jari mana, Pak? Yang saya gerak-gerakan? Jari manis, Oke, baik. Ini arahnya kemana, Pak? ke bawah, Ini, Pak? ke bawah, Oke, baik. Ini? ke atas, Yang ini? ke atas. Baik. Selanjutnya, lakukan juga pada ekstremitas sisi sebelahnya dan pada kedua kaki pasien juga. Selanjutnya, rangsangan pada rasa getar, memeriksa pada rasa getar pasien, apakah pasien merasakan atau tidak. Itu bisa bisa menggunakan garpu talas 128 Hz lalu ditempatkan pada ibu jari kaki pasien atau pada malleolus kaki pasien. Tanyakan pada pasien apakah getarannya terasa dan minta pasien untuk memberi tanda apabila getaran sudah tidak dirasakan. Lalu garpu talas dipindahkan ke kaki pemeriksa untuk dibandingkan. Baik. Sini Bapak, nanti ini akan saya kasih rasa getar ya Pak pada mata kaki Bapak ya. Nanti kalau sudah tidak terasa bilang ke saya ya Pak ya. Ya. Baik. Sudah tidak? Sudah tidak. Lalu dipastikan di mata kaki pemeriksa. Ya, sudah tidak terasa juga. Lalu lakukan pada sisi sebelahnya. Dinilai apakah normal atau tidak. Selanjutnya, kita melakukan tes diskriminasi pada pasien. Yaitu kita memberikan lebih dari satu atau dua rangsangan ya, biasanya rasa tusuk ringan menggunakan jarum ataupun peniti pada pasien, lalu tanyakan pada pasien jumlah jarum yang menusuk pasien tersebut. Bisa dilakukan di bagian tubuh pasien mana yang mengalami gangguan. Untuk pada pasien ini kita lakukan sebagai contoh. Kita bisa menggunakan pada telapak tangan pasien. Di sini saya memiliki sudah memegang 2 jarum. Nanti kita tanyakan pada pasien. Ini 1 atau 2. Bapak, apakah terasa? Terasa. Baik. Ini 1 atau 2 Pak? 1. Sekarang Pak, 1 atau 2? 1. Sekarang Pak? 2. Baik. Sekarang Pak? 1. Sekarang Pak? 1. Sekarang Pak? 2. Sekarang Pak? 1. Sekarang Pak? 1. Sekarang Pak? 1. Sekarang? 2. Sekarang Pak? 1. Sekarang? 1. Sekarang? 2. Oke. Lakukan juga di sisi sebelahnya dan di kedua kaki pasien. Lalu bisa juga pasien diminta untuk menggenggam suatu benda dan pasien diminta untuk menebak itu benda apa. Seperti contohnya di sini kita memiliki garpu ya. Tapi pasien tidak boleh tahu ini benda apa ya. Nanti pasien akan diminta untuk menebak benda ini apa. Bapak, sekarang saya akan memberikan suatu benda kepada Bapak. Ya. Ya, nanti Bapak tebak ya, ini benda apa. Baik, paham Pak? Paham. Baik, sekarang Bapak raba. Ya, ini tebak ya Pak, itu benda apa? Ini garpu. Ya, baik, betul garpu. Dilakukan juga pada sisi sebelahnya dan dinilai apakah sama. Bisa menggunakan benda yang berbeda. Baik, untuk pemeriksaan sensorik selesai. Terima kasih ya Bapak. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dan juga koordinasi. Ibu, tolong berdiri, lalu berdiri membelakangi saya. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan Romberg. Pasien kita suruh untuk berdiri dengan kaki rapat dan mata menghadap ke depan di tempat yang rata. Setelah itu, kita suruh pasien untuk menyilangkan tangannya tepat di depan dada. Lalu, Pak pemeriksa berfungsi sebagai pelindung pasien agar pasien tidak jatuh. Di sini kita suruh ibunya menghadap ke depan, lalu kita observasi selama 20 detik.
Nah, yang kita nilai apakah ada deviasi, lalu ada goyang. Setelah itu kita lakukan, kita suruh pasien untuk menutup matanya, lalu kita observasi kembali 30 detik. Oke. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan rombak dipertajam. Pasien disuruh untuk meletakkan kakinya di depan kaki yang sebelahnya. Posisi tetap sama. Lalu kita suruh pasien untuk membuka mata dan menghadap ke depan. Kita observasi selama 20 detik apakah ada deviasi pada pasien. Setelah itu 30 detik selanjutnya kita suruh pasien untuk menutup mata, lalu kita observasi apakah ada deviasi pada pasien. Oke. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Fukuda Steering Test. Di sini kita suruh pasien untuk menjulurkan tangannya ke depan. Lalu kita suruh pasien untuk berjalan di tempat. Bu, jalan di tempat selama 20 detik. Di sini kita observasi apakah ibunya menggeser atau ada deviasi. Selama 50 langkah. Setelah itu kita suruh pasien untuk menutup matanya, lalu disuruh untuk tetap melangkah sebanyak 50 langkah. Pemeriksa tetap ada di belakang pasien untuk melindungi apabila pasien jatuh atau goyang. Cukup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi. Bu, bisa duduk, Bu. Oke, Pak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi. Yang pertama adalah pemeriksaan finger to finger. Kita suruh pasien untuk menemukan antar dua jarinya seperti ini. Lalu kita pertemukan seperti ini. Silakan, Bu, lakukan dengan cepat dan tepat. Di sini kita melihat akurasi, ketepatan, dan juga kesimetrisan dari pasien. Setelah itu kita suruh pasiennya untuk menutup mata. Sama yang kita observasi adalah ketepatan akurasi dan juga ketepatannya. Oke. Baik, Bu. Yang kedua adalah pemeriksaan finger to nose. Pemeriksa meletakkan jarinya tepat di depan wajah pasien. Lalu kita suruh pasien untuk mengarahkan jari telunjuknya dari arah hidung ke telunjuk pasien. Di sini kita melihat akurasi dari pasien, lalu bagaimana pasien dalam ketepatan dalam menunjuk dari telunjuk si pemeriksa. Oke. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan rebound, refleks rebound. Bu, silakan tangannya seperti panco. Nah, yang sini kita lihat bagaimana pasien merespon saat diberi tahanan. Bu, dilawan, Bu, ya. Tangan pasien diposisikan ke arah wajah pasien agar dapat melindungi apabila terjadi tahanan. Kita lihat bagaimana pasien dalam merespon dari tahanan yang dilepaskan oleh pemeriksa.